Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reza Nanda Pratama dari kelompok 2 sebagai moderator. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai konstitusi dan juga perkembangannya di Indonesia. Untuk materi pertama mengenai pengertian konstitusi akan disampaikan oleh Bella Eka. Kepada Bella dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Konstitusi itu berasal dari kata konstitusi, yaitu bahasa Inggris, yang bahasa Perancis, yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi itu diterjemahkan atau disamakan artinya dengan undang-undang dasar. Konstitusi menurut makna kata berarti dasar suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi dalam konsep dasar konstitusi. Baik, saya akan menjelaskan tentang konstitusi yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituir, yang berarti membentuk. Yang kedua, dalam bahasa Latin, konstitusi berasal dari gabungan dua kata, yaitu kam berarti bersama, dan statuer berarti membuat suatu agak berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu hingga menjadi konstitusi. Dalam istilah bahasa Inggris, konstitusi memiliki makna yang lebih luas dan undang-undang dasar, yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur segala mengikat cara bagaimana sesuatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Baik, terima kasih. Baik, untuk materi yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian konstitusi menurut para ahli yang akan disampaikan oleh Leviance. Kepada Leviance dipersilakan. Baiklah, nama saya Leviance Amanda. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konstitusi menurut para ahli. Nah, di sini ahli yang pertama itu bernama Emlyn Septosriwade. Ia menyatakan bahwa konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Ahli yang kedua itu ada Jimli Ashidik. Ia mendefinisikan konstitusi itu sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Baik, itu tadi materi mengenai pengertian konstitusi menurut para ahli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah konstitusi yang akan saya sampaikan sendiri. Sejarah konstitusi yaitu berasal dimulai dari sejak zaman Yunani, yaitu pada masa Aristoteles, yang telah berhasil mengumpulkan begitu banyak konstitusi dari berbagai negara. Pada mulanya, konstitusi itu dipahami sebagai kumpulan peraturan serta adat kebiasaan semata-mata pada suatu peradaban tertentu. Itulah mengenai sejarah konstitusi di dunia. Sedangkan di Indonesia, sejarah konstitusi ini dimulai dari awal Indonesia merdeka, di mana pada tanggal 18 Agustus 1945, Konstitusi Republik Indonesia telah disahkan, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Semenjak Indonesia merdeka, maka Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 telah dijadikan sebagai dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia sampai saat ini. Walaupun pada masanya mengalami perkembangan-perkembangan dan juga perubahan-perubahan seiring dengan beberapa peristiwa yang terjadi sehingga menyebabkan konstitusi di negara Republik Indonesia itu harus berganti. Nah, sesuai dengan hal tersebut, maka materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan konstitusi di Republik Indonesia. Ini akan disampaikan oleh Sylvia Dewi. Kepada Sylvia Dewi dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan konstitusi di Indonesia, yaitu periode yang pertama itu
periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang 1945 hasil rancangan BPUPKI. Kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1949, berubahlah Konstitusi Indonesia, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ternyata konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan Dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Yang kelima yaitu periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR menetapkan 5 kesepakatan, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, periode selanjutnya yaitu periode 10 Agustus 2002 sampai dengan masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mengalami perubahan. Bahwa setelah mengalami perubahan hingga keempat kali Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara Indonesia yang fundamental untuk mengantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi. Karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan cara hati-hati. Sekian dan terima kasih. Baik, kepada teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan konstitusi di Republik Indonesia. Adapun kelebihan konstitusi Indonesia yang akan disampaikan oleh Amelia Anggina Fitri. Kepada Amel dipersilahkan. Saya akan menjelaskan yaitu tentang kelebihan dari Konstitusi Indonesia. Adapun kelebihan dari Konstitusi Indonesia yaitu yang pertama, pelaksanaan berbagai jenis pemilu di Indonesia dengan berdasarkan asas pemilu berjudil, yaitu langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Sedangkan lembaga penyelenggaraan pemilu adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum, dengan dibantu oleh Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilu. Yang kedua, yaitu terdapat sistem pembagian kekuasaan yang menjadikan setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan dan penyeimbangan satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Yang ketiga yaitu terdapat sistem demokrasi dengan banyak partai atau multipartai, sehingga suara rakyat dapat lebih terakomodasi dengan memperhatikan keberagamannya. Yang keempat, adanya penggunaan sistem demokrasi Pancasila sehingga setiap warga dapat terlibat dalam tahap-tahap kebijakan publik, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik. Yang kelima, diutamakannya persatuan dan kesatuan nasional serta asas kekeluargaan dalam penyelenggaraan negara. Yang keenam, pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Dengan mekanisme ini akan ada banyak solusi bagi suatu masalah. Baik, materi terakhir mengenai kekurangan konstitusi Indonesia akan saya sampaikan sendiri. Selain memiliki beberapa kelebihan, terdapat juga beberapa kekurangan mendasar yang dimiliki oleh Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Nah, adapun kekurangannya ini yang pertama yaitu isi setiap ketentuan di dalam Undang-Undang 1945 terlalu singkat, sehingga pengaturan terhadap suatu masalah kurang lengkap dan kurang tegas. Selanjutnya yaitu yang kedua, adanya kebebasan menyampaikan pendapat yang menyebabkan masyarakat bebas menyampaikan hal-hal yang negatif. Yang ketiga, porsi kekuasaan yang dimiliki oleh presiden yang sangat besar sehingga berpotensi menimbulkan kesewenangan dalam beberapa hal. Yang keempat, kekuatan partai politik sangat mendominasi di kursi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga memungkinkan kepentingan golongan lebih dibela. Terdapat beberapa ketentuan dalam pasal Undang-Undang Dasar yang maknanya tidak jelas atau dapat menimbulkan banyak penafsiran, sehingga menjadikan kekeliruan di beberapa hukum di Indonesia. Contohnya adalah seperti masa jabatan presiden di Republik Indonesia. Yang selanjutnya yang terakhir, masa jabatan para menteri mengikuti kemauan presiden, sehingga kabinet yang mudah goyah karena adanya perombakan kabinet yang telah ada. Nah, itulah teman-teman dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai konstitusi dan perkembangannya di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan lebih kurang kami mohon maaf dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.